dulu ya. Selamat malam. Kita masih nunggu narasumber kita ya. Apa kabar semuanya? Kita masih nunggu ya narasumber kita malam hari ini. Semoga di sana pada sehat. Selamat malam. Kita live di malam hari. Besok tanggal merah ya teman-teman. Makasih sudah bergabung dan meluangkan waktu untuk menonton kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, sharing, nanti bisa berguna untuk kita, orang lain, dan juga tentunya bangsa dan negara ini. Selamat malam Pak ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam, alhamdulillah. Akhirnya. Baiklah. Gimana nih kabarnya Pak? Makasih banyak nih sudah meluangkan waktu. Siap, alhamdulillah baik. Sehat kan? Ralin? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak di sana? Ini backlight ya? Cari efek dulu. Enggih. Ini juga Pak cari efek supaya bercahaya, gelap. Akhirnya ketemu Bapak. Alhamdulillah. Enggih. Tapi kita nggak Kemarin pernah kan kita ketemu sempat langsung. chatannya Pak. Ralin mau ke sana, tapi pas ada kendala kemarin, jadi nggak bisa ketemu kita Oke, Pak. siap. Nantilah di lain kesempatan aja ya. Insya Ya, Allah. insyaallah amin. Gimana Pak, anak Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi ini baru habis selesai nemenin dia juga. Oh, enggih. Makasih teman-teman sudah bergabung. Ya nanti yang nggak sempat nonton nanti kita save videonya bisa nonton ulang ya teman-teman ya. Ini jaringannya Ralin atau bapaknya ya? Kira-kira nih. Teman-teman gimana? Kita undang lagi ya. Semoga jaringannya aman ya Pak. Apa? Gimana suara Ralin kedengaran di sana? Atau lag Pak? Halo? Halo? Kedengaran Pak suara Ralin? Ya.
Dengaran? Sudah, Pak? Alhamdulillah. Oke. Oke, kita mulai ya, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan selamat malam dan semoga sehat selalu. Narasumber kita yang sangat luar biasa malam ini yang sangat dinanti-nantikan yaitu Bapak Almin Ansar Safari MKes, yang mana beliau ini sedikit cerita tentang background beliau. Beliau adalah Ketua DPRD Hulu Sungai Utara dan juga Ketua DPD KNPI Hulu Sungai Utara. Artinya beliau ini sosok pemimpin yang sangat luar biasa dan di masa kini seperti itu. amin. Sebelumnya perkenalkan, nama ulun Ralin, nama panjangnya Ratna Lindawati tapi sering dipanggilnya Ralin selaku koordinator regional Duta Damai Kalimantan Selatan BNPT. Nah, sedikit menjelaskan tentang Duta Damai ini teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat luar biasa, Duta Damai ini di bawah naungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Artinya seluruh gerak-gerik kita dipantau oleh BNPT yang mana bidangnya pencegahan radikalisme dan terorisme. Kegiatan kita apa saja, yaitu secara offline dan online. Offline itu kita bisa kerjasama dengan pemerintah, stakeholder, kampus, sekolah, dan juga deklarasi damai di setiap desa. Nah, kalau mau tahu kegiatan kita, lihat aja nih di Instagram, banyak banget cerita-cerita kita. Terus kegiatan online-nya salah satunya nih kolaborasi dengan orang-orang yang hebat seperti narasumber kita saat malam hari ini, seperti itu. Nah, apa sih bedanya Duta Damai BNPT sama Duta Damai yang lain? Kalau Duta Damai ini kita mempunyai struktural, yaitu ada inti, ada divisi-divisinya. Yang mana tidak ada misalkan nih 1 tahun aja atau 2 tahun aja, tidak ada, tapi kita berkelanjutan seperti itu. Sedangkan kalau duta yang lain kan cukup misalkan 2020, 2021 beda lagi nih, ganti lagi seperti itu. Itulah bedanya sedikit. Lanjut, uh, pada malam hari ini tema kita yaitu pemuda jadilah hero di zaman now. Sebelumnya Ralin ini kagum sama Bapak Al Amin ini karena beliau itu sosok pemimpin, tapi dia itu menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan para anak muda dan juga dia itu welcome. Bapak ini yang mana dia tidak membatasi diri untuk menerima misalnya kayak tamu, saran, sharing di media sosial. Salah satunya nih, beliau punya YouTube, punya TikTok, dan juga punya Instagram yang banyak pengikutnya. Nah, Ralin itu kepo, Pak. Iya. Semoga dan kalian bisa ketemu dan bisa menjadi bagian dari Bapak lah, ibaratnya kayak gitu, kita kolaborasi. Keren, Pak. Oke. Jarang loh, Pak, Iya. ada ketua nih, ketua DPRD punya media sosial, terus dia tuh aktif dan mau untuk berbagi sama anak muda secara live atau misalkan sesimpel ini loh Pak di Instagram kayak gitu. Jadi rasa bangga kayak gitu. Oke, ini Amin. teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan aja nanti di chat ya. Langsung saja nih Ya. Pak. Mungkin Bapak bisa sharing nih dulu awal-awalnya nih. Karena ada pertanyaan Pak, Bapak Ya. bisa sehebat seperti ini dulunya gimana sih kayak gitu, ikut organisasi apa, terus apa sih kegiatannya kayak gitu. Oke. Pengalaman aja ya. Jadi ini Iya Pak. sesi berbagi pengalaman saja. Sebenarnya mengenai di organisasi dari SMP itu kan kita mulai berorganisasi. Nah, sebenarnya dari SD pun saya sudah mulai terbiasa dengan hidup berkolaborasi dengan orang lah. Karena saya hobi olahraga juga. Orang yang Iya. hobi olahraga kan biasanya hobi berbaur dengan orang. Nah, jadi dari mulai SD sudah suka berbaur dengan orang, terus di MTS karena saya MTS. Jadi MTS juga karena sudah ada yang namanya organisasi, jadi saya masuk aja ke organisasi kan. Nah, karena memang
sering berbaur lah, suka berbaur baik dari organisasi kesiswaan, terus juga organisasi kesenian, organisasi keolahragaan juga masuk karena kebetulan saya suka nyanyi, terus juga suka olahraga dan juga suka berbaur lah dengan orang. Jadi segala sisinya itu saya manfaatkan untuk bisa mengasah diri, mengasah kemampuan, hingga juga melatih kita untuk hidup berbagi lah, saling berbagi dengan orang, baik dari apa yang belum kita bisa, terus orang lebih bisa daripada kita, sehingga kita sama-sama saling berbagi, akhirnya kan sama-sama mendapatkan hal yang positif dari satu yang sama lainnya, seperti itu. Jadi dari kecil sudah belajar berorganisasi sampai SMP atau MTS, SMA juga, terus kuliah dan juga keterusan sampai sekarang. Alhamdulillah juga dipercaya ketua KNPI dan juga pada akhirnya dipercaya sebagai wakil rakyat, dan ini tantangan juga bagi saya, harus bisa memenuhi lah apa yang sesuai dengan kehendak masyarakat yang memilih saya, tentunya seperti itu. Kagum banget Pak. Artinya kan ya teman-teman semuanya, artinya apa yang Bapak capai saat ini, yang sampai di level yang sangat di atas ya menurut Ralin ya, Ketua DPRD HSU, itu kan gak gampang banget memposisikan diri dan juga amanah yang sangat luar biasa. Tapi kunci dari semua yang beliau sampaikan tadi adalah jangan ibaratnya jangan menutup diri, harus selalu terbuka, bersosialisasi. Buktinya kenapa beliau saat ini sukses, ya lihatlah belakangnya, beliau dari SD teman-teman, dari SD, SMP, kuliah, ya Allah itu Masya Allah banget kayak gitu. Nah akhirnya Tuhan memposisikan uh, kedudukan yang saat ini kayak gitu karena perjuangannya sangat luar biasa kayak Ya, gitu. karena menurut saya kalau kita mau hal yang lebih besar itu, kita melakukan hal yang kecil secara perlahan gitu. Belajar dari hal yang kecil dulu. Jadi apalagi kan kita masih muda nih, kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak mencari inovasi pada diri kita, terus juga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk bisa dijadikan output yang positif untuk baik dari diri kita, keluarga maupun masyarakat, sehingga apa yang ada pada diri kita ini bisa untuk menghasilkan kepada orang lain kah, masyarakat kah, apalagi keluarga sangat berharap lah kepada kita semua, para anak muda, untuk menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga kita masing-masing. Jadi yang punya potensi apapun kalian punya, dikembangkan saja. Terus juga jangan malu, jangan suka malu, terus jangan pundung, jangan mudah menyerah, belajarlah secara perlahan, karena kita tidak bisa mencapai suatu hal di waktu muda itu merupakan sebuah pengalaman. Nah, itu bisa menjadikan pengalaman untuk kita untuk berbuat lebih baik lagi, untuk berbuat lebih maksimal lagi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Nah, jadi terus saja bergerak maju, terus saja belajar, terus saja berlatih untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Insya Allah lah, karena ini sudah disampaikan juga oleh pemimpin-pemimpin terdahulu bahwa tidak ada pemimpin itu lahir dari hal yang kecil. Jadi dia bergerak secara terus-menerus untuk menjadi pemimpin yang besar, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang melakukan hal-hal kecil dan akhirnya menjadikan hal kecil tersebut perlahan menjadi hasil yang besar untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Dan tentunya apa yang kita lakukan di dunia ini bermanfaat dan juga bisa membawa kita ke arah yang lebih baik kayak gitu. Apalagi kan karena kita agama Islam kan Ya,
tujuan kita adalah baik, pasti ujung-ujungnya akan dibalas Allah juga, dan siapa tahu nanti itu yang membantu kita untuk masuk surga, ya kan Pak? Amin, amin, insya Allah. Iya, ada mengutip kata-kata di Instagram dari Bapak. Setiap Boleh. detik dalam hidup adalah perjalanan, setiap Ya, perjalanan adalah pelajaran. Jadi ya, Jerpian banyak berjalan, banyak belajar. Nah, ulun tuh kayak termotivasi kayak gitu. Nah, artinya kan kita itu harus selalu membuka diri dalam pengalaman baru, bersosialisasi, melihat orang, terbuka dengan orang lain. Artinya di situ kita bisa memaknai kehidupan kita lah Pak. Apalagi kan ya. Ralin melihat nih kegiatan Bapak bukan cuma sibuk di ketua DPRD, tapi ini ada yang menyampaikan, tapi beliau juga adalah salah satu relawan kemanusiaan atau pemadam kebakaran di HSU. Sukses terus Pak Ketua aja. Amin, insya Allah. Terkenal feeling Belajarlah, Ralin ya. karena Amin. mempercayai sebagai orang yang terlibat di sana, ya kita mencoba untuk membantu sama-sama lah, nggak ada yang bisa sendiri, artinya kita sama-sama, mudah-mudahan di sisi pemadam kebakaran pun bisa membantu kawan-kawan dan juga bisa Hebat. saling sinergi lah dengan kawan-kawan, karena saya tidak termasuk orang yang sangat berpengalaman juga di sana. Jadi saya bantu apa yang saya bisa bantu, baik itu pikiran, tenaga, dan juga hal yang lainnya. Mudah-mudahan kita sama-sama lah di bidang kita masing-masing, seperti itu. Teman-teman itu adalah contoh pemimpin zaman sekarang yang mana bukan cuma mementingkan kepentingan pribadi, tapi terus menggali dan terus memberi apa yang bisa diberi, ya kan Pak? Bukan cuma di Ya, DPRD, tapi dimanapun masyarakat memerlukan, Bapak selalu siap seperti itu. hmm, Pak, ini kalau Ralin ini aslinya sebenarnya lahirnya di Hulu Sungai, ya, di Tapus. oh, Terus kuliah ya. ini aja Pak di Banjarmasin, sebenarnya makanya Ralin ini kayak kayak mengagumi, oh ini ada sosok Bapak yang sampai Ralin di Banjarmasin, orang-orang tuh kenal dengan Bapak karena kan Bapak penggiat media sosial kayak gitu, pemuda yang berselancar di media sosial. Jadi mudah banget rasanya Ralin ini sok kenal padahal nggak kenal, tapi cuman lihat di Instagram kayak gitu. di Oke Pak. Ya Pak, di basket juga terkenal kok. bener Pak, Ya, di TikTok Bang melihat Pak. Pian kan suka main basket nih. Nah, ya, terus itu kan Pian bikin TikTok atau apa. Jadi kayak anak muda banget kayak gitu. oke. Saja. Jadi kan dikira selalu sibuk dengan pekerjaan di kantor, kedewanan dan organisasi. Padahal kan di hobi pun kita berorganisasi juga sebenarnya, berbaur juga dengan orang banyak kan, karena eh, Iya kita betul Pak. bisa menyesuaikan setiap lini anak muda. Jadi anak muda yang suka berorganisasi, kita masuk di sana. Terus juga anak-anak muda yang suka berolahraga, kita juga pelan-pelan masuk di sana. Karena memang hobi Bang Jua, jadi nyaman masuknya. Bujur Pak. Yeah. Keren banget Pian nih. Pak, cerita Bang Pak supaya kami termotivasi nih. Eh, Ibaratnya jarang-jarang nih ketua DPRD kan kayak gitu di Instagram, terus menceritakan pengalaman Bapak yang sangat berkesan selama ini Pak, yang menjadi sebuah hal yang tak terlupakan kayak gitu. Apa sih Pak selama perjalanan menjadi pemimpin ini? Kalau pengalamannya banyak sedih dan menyemangatinya juga, karena di DPRD ini kan di masa sekarang aja ya, nggak usah jauh-jauh ke masa perkuliahan lah. Jadi masa sekarang ini kan eh, saya ini pemimpin orang yang lebih tua daripada saya. Jadi ada banyak hal yang mungkin kawan-kawan masih belum temui, karena eh, di sini sangat banyak kepentingan di dalamnya. Sehingga bagaimana caranya
kita harus bisa menyesuaikan segala kepentingan yang ada di dalam kedewanan untuk adanya sinergi di dalamnya. Nah, di sana sebenarnya saya pernah sedih, sampai sekarang juga sering sedih karena ya tadi, karena tantangannya adalah pemimpin yang lebih muda, sangat lebih muda daripada orang yang dipimpinnya. Bahkan ada yang seusia anak beliau, berarti kan dia seusia ayah saya, seperti itu. Jadi saya harus menyesuaikan kapan waktunya harus menghormati, kapan waktunya harus memberikan masukan sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga. Itu menjadi tantangan bagi saya, dan tantangannya adalah kadang kita, karena kita lebih muda daripada orang, sehingga kita tidak selalu didengar oleh orang-orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya aja, kita di rumah saja meyakinkan orang tua kan agak sulit. Orang tua kita tuh, belum lagi orang yang belum kenal dengan kita, terus juga tahu-tahu jadi pemimpin dia, kan orang sangat perlu waktu dan perlu diyakinkan untuk bisa dipimpin oleh kita. Nah, jadi tantangannya bagaimana caranya saya harus bisa meyakinkan orang-orang atau anggota-anggota saya agar bisa mereka mau mendengarkan apa yang saya katakan. Walaupun pada dasarnya kita berorganisasi itu kan biasanya ada selalu adalah yang memberi masukan, tidak hanya ketua saja. Jadi kan anggota-anggota kalau berorganisasi biasanya selalu ada anggota yang mungkin lebih berpengalaman daripada ketuanya kan mungkin, dan itu sangat banyak lah. Jadi bagaimana caranya mengkolaborasikan itu, mengkolaborasikan pengalaman yang sudah ada dengan hal-hal baru nih yang mau kita tanamkan di suatu program atau di suatu lembaga tersebut. Nah, itu tantangannya. Jadi harus bisa meyakinkan orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih tua daripada kita. Namun ini tidak merupakan hal yang mustahil. Kenapa? Karena saya sering bilang bahwa anak muda itu gudangnya ide, gudangnya gagasan, gudangnya pengetahuan, dan juga anak muda lebih bertenaga daripada orang-orang yang sudah tua. Nah, jadi di situ itu adalah modal untuk kita sebagai anak muda untuk bisa melahirkan pemikiran-pemikiran baru, ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk mempermudah pekerjaan. Walaupun pengalaman sudah ada dengan pengetahuan, informasi, terus juga inovasi yang baru, itu bisa sebenarnya dikolaborasikan untuk mempermudah, mempersingkat, dan juga memaksimalkan potensi-potensi yang ada di suatu lembaga tersebut. Jadi itu yang sangat saya rasakan saat ini. Saya dan kawan-kawan juga harus mulai memperkaya ilmu, memperkaya pengalaman untuk apa? Untuk kita ke depan nanti. Karena insya Allah kita semua akan jadi pemimpin lah di masa-masa yang akan datang. Mungkin tidak 1 tahun, 2 tahun sekarang, mungkin 10-15 tahun nanti bisa menjadi pemimpin. Tapi yang jelas sekarang kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita memimpin diri kita sendiri untuk bisa produktif? Karena anak muda itu harus produktif, harus bisa memaksimalkan otaknya, harus bisa memaksimalkan tenaganya. Nah, karena itu kan Ulun sudah bilang tadi, itulah modal oleh anak muda. Jadi kalau anak muda yang suka malas-malasan, semoga dengan setelah adanya pertemuan atau mendengarkan lah apa yang saya katakan ini, mudah-mudahan bisa menjadi suatu suatu pertimbangan lah untuk bisa dijadikan pemikiran untuk kita bersama. Apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang aku bisa sekarang? Terus apa sih yang aku ingin gali nih informasinya?
apa sih yang harus aku kuasai. Karena kan kita hidup di zaman 4.0 dan akan meningkat lagi ke 5.0. Terus juga apa sih atau teknologi apa yang harus saya kembangkan. Di situ harus mulai kita belajar. Terus juga anak muda harus bisa belajar cepat, bisa beradaptasi dengan cepat, karena dunia sekarang kayaknya makin kesini makin cepat nih perkembangannya. 1 tahun beda lagi, 1 tahun beda lagi. Nah, jadi pengembangan ini harus kita sikapi dengan cepat dan juga tepat. Jadi tepat sasaran dan juga cepat cara menyerapinya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang pada diri kita sendiri, seperti itu. Ya mantap Pak, luar biasa. Yang Kebanyakan pastinya Pak enggak Pak, yang pastinya Ralin sangat termotivasi. Jadi kayak oh harus semangat, harus selalu belajar kayak gitu. Orang lain harus kan bisa, masa kita enggak ya minimal iya, kan untuk diri sendiri dulu ya kan Pak. ya harus. Ini dari live tadi banyak komenan dan banyak pujian yang dilontarkan untuk Bapak, artinya kan sudah banyak nih progres hal-hal yang Bapak lalui, dan juga yang pastinya Bapak ini terkenal lah, intinya kuncinya kayak gitu, Waduh. terkenal baik dan membantu orang. Katanya anu ini mana ya, ada komenannya, luar biasa Jar, Abang terus menginspirasi kami antara anak muda Hulu Sungai Utara. Kenapa? Kurang apa lagi Amin. pian ini Pak, Masya Allah. Terus ada lagi tadi Ralin baca, banyak lah pujian-pujian untuk pian. Aduh, semoga ya suatu saat kita yang anak muda yang zaman sekarang ini bisa berkontribusi lebih dan juga bisa membanggakan kampung halaman serta keluar keluar dari daerah kita lah ya Pak. Meli. Ini Pak, peran anak muda zaman sekarang di media sosial kalau menurut Bapak seperti apa sih Pak? Kan banyak nih Pak contohnya, kita nggak usah jauh-jauh di luar sana yang penyalahgunaan media sosial anak muda ya. Di Kalimantan Ya, Selatan pun pernah kasusnya, dia ya, memberikan informasi yang salah di media sosial, akhirnya viral di TikTok, viral di ya, Instagram, dan ya, akhirnya dibawa ke kantor polisi dan klarifikasi minta maaf. Nah, padahal kan dia muda, terkenal, dan ibaratnya followersnya banyak nih. Padahal seandainya dia memanfaatkan media sosial dengan baik, tip pasti ya. dia uh, pasti dia bakalan apa namanya, tidak tidak melakukan hal yang salah. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak, peran anak muda di zaman sekarang yang berkaitan dengan media sosial? Iya. Eh, Mungkin untuk peran anak muda untuk yang berkaitan dengan media sosial, sebenarnya perannya sangat mudah sebenarnya. Karena media sosial ini kan media yang bisa dilihat oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, kan seperti itu, apalagi akunnya tidak di-privat. Itu Jadi bisa di punya yang ya dilihat, semua orang bisa melihat. Terus juga sebenarnya media sosial ini adalah menggambarkan apa yang ada pada diri kita. Nah, mungkin pada 1, 2, 3, 4 orang itu tidak sampai orang-orang tersebut membayangkan bahwa dengan dia mengetik sesuatu di media sosial, dia akan memberikan dampak baik untuk dirinya sendiri dan juga orang di sekitarnya, dan lebih-lebih juga untuk masyarakat, apalagi followernya sangat banyak misalnya. Nah, padahal kan dengan follower yang sangat banyak tersebut, dia bisa memaksimalkan potensi dia sebenarnya. Potensi dia kah, terus juga banyak berbagi kebaikan enggak di sana,
Itu adalah kesempatan yang bisa dia berikan padahal di sana. Nah, tapi mengenai entah itu orang yang bisa memberikan berita hoak dan lain sebagainya, mungkin dia kurang referensi saja, terlalu cepat menanggapi suatu masalah saja. Karena sekarang apa sih yang tidak bisa dihoakkan karena adanya media sosial, dan itu lumayan lama recovery-nya. Nah, jadi kita sebagai anak muda harus bisa mencari referensi kalau memang ada berita-berita, info-info, atau hal-hal yang mungkin menjadi pikiran kita bersama, itu perlu kepastian dari sumbernya kah, referensinya, terus juga kepastian dari siapa yang mengelola suatu akun, itu sangat perlu kita gali. Nah, kita perlu belajar di sana untuk apa? Untuk kita juga, nggak untuk orang lain kok. Karena sekarang kan kita harus bijak memakai media sosial kita. Kalau saya begini saja, saya sudah sampaikan tadi bahwa apa yang ada di media sosial kita itu pang yang kita lakukan, atau itu pang gambaran kehidupan kita. Nah, banyak banyak juga kan di akun-akun media sosial tuh welcome to my gallery misalnya. Nah, jadi kan ini adalah galeri kehidupan dia gitu. Nah, begitu juga dengan kita, apa yang kita posting itulah apa yang terjadi pada diri kita. Nah, biasanya kalau akun-akun yang berita terus juga info-info, biasanya akunnya mengarah ke arah-arah seperti itu aja. Artinya kan akun yang bukan akun pribadi lah. Nah, akun menyebar informasi kah dan lain sebagainya. Artinya perlu akun yang pasti atau perlu akun yang jelas untuk memastikan penyebaran informasi, penyebaran berita yang harus kita gali. Jangan sampai kita dengan akun pribadi kita terpengaruh cepat. Nah, terus juga mudah menyerap informasi dengan cepat. Itu perlu kita sikapi dengan bijaksana supaya kita lebih bijaksana lah menggunakan akun-akun media sosial yang kita punyai, seperti itu. Ya, artinya kita harus sharing dulu ya Pak, dan jangan sampai terlalu cepat menanggapi tapi tidak tahu informasinya dari mana kan, kayak gitu. Sayang, Ya, apalagi kan itu misalkan terjadi pada anak muda kan, kasihan nanti dia bisa terkenal buruk atau gimana karena penggunaan media sosial. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan Pak. Kakanda izin ya, katanya. ya. Pertanyaan indeks pembangunan pemuda di Kalimantan Selatan masih rendah. Mohon beri nasihat kepada kita, Kakanda, katanya seperti itu, Pak. Ini pasti orang Ya, yang kenal dengan Bapak. iyalah. Oke, ini sebenarnya sudah Zoom dengan saya sebenarnya orang ini, Mam tadi. Media tim. Keren, Pak. Oke, jadi kembali lagi nih saya jelaskan mengenai peran yang harus dilakukan oleh anak muda. Nah, biasanya anak muda itu agent of change, biasanya kan sangat familiar lah dengan kata-kata seperti itu. Terus change-nya di Tapi mana? Bapak, Ya, change-nya di mana kan seperti itu. Terus ya betul. yang harus kita apa? Ini betul. Ini bujur, Pak. Oke, yang harus kita maksimalkan adalah kita harus punya sikap. Nah, punya sikap antara lain memiliki visi misi. Nah, kawan-kawan sebagai anak muda punya visi atau misi belum sekarang? Terus juga ini perlu sebenarnya. Kita mau jadi apa nantinya? Kita mau melakukan apa nantinya? Terus di saat kita mempunyai visi misi, kita harus gigih untuk mencapainya. Walaupun dengan perlahan, tapi kita harus ada kegigihan, ada niat lah. Ya kan, kalau kita memiliki suatu visi namun kita nggak gigih untuk mencapai tersebut, itu akan berat juga. Jadi agent of change-nya apa? Kita harus bisa memaksimalkan apa yang kita punya untuk mencapai visi yang kita tuju tadi. Terus juga memiliki sikap
analitis. Nah, analitis ini termasuk dengan bermedia sosial tadi. Analitis, kita bisa menganalisa itu benar atau salah. Itu akun yang sesuai atau tidak. Terus juga itu berita yang benar atau tidak. Kita harus menganalisa, jangan langsung cepat terpengaruh dengan sebuah postingan kah atau terpengaruh dengan suatu berita-berita lah. Terus juga memiliki pengetahuan. Nah, ini juga saya sampaikan sudah tadi, kita harus memiliki pengetahuan yang luas, kita harus memiliki pengetahuan yang banyak, kita harus memiliki pengetahuan yang bisa cepat beradaptasi dengan keadaan. Sehingga dengan perubahan-perubahan yang terjadi, inilah change-nya. Kita harus bisa berubah cepat, kita harus bisa berubah dengan tanggap dan bisa beradaptasi dengan cepat di sana. Terus kita di bidang pendidikan nih, nah ini PR untuk kita semua sebenarnya. Banyak orang yang kandas pendidikannya. Banyak orang yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Entah apa yang dia rasakan. Namun ketika kita menginginkan untuk berada di sebuah pendidikan, berarti kan di situ sudah ada niat di sana, ada visi di sana. Untuk apa? Oh, aku masuk kuliah di sini, aku ingin seperti ini, kan seperti itu. Namun banyak saja terjadi di tengah jalan itu hal-hal yang mempengaruhi diri kita. Nah, padahal kita sudah punya misi, tapi kegigihannya tidak gigih dia untuk mencapai visi tersebut. Nah, sehingga kita harus punya visi dan juga gigih untuk mencapai target, baik itu di bidang pendidikan kah, di bidang ekonomi kah, di bidang kepemimpinan kah, misalnya dalam berorganisasi, terus juga di dalam individunya sendiri harus banyak memiliki keterampilan. Nah, harus memiliki keterampilan untuk diri sendiri, untuk sering melatih diri. Karena kita bisa jadi apa saja kalau kita ingin melatih diri kita. Apalagi sekarang zamannya media sosial lah, yang kada bisa make up, yang kada bisa olahraga, yang kada bisa apalagi membengkel bisa membengkel, yang kada bisa berjualan. Oh, ini artinya kan tergantung kegigihan kita aja. Kita mau apa sih? Kita mau menguasai keterampilan apa sih? Nah, terus itu perlu dipikirkan. Saatnya apa? Saat muda, supaya kita di saat entah menyelesaikan perkuliahan kah, kita bisa mempunyai alternatif. Nah, kalau kita sudah punya banyak keterampilan, kan ada alternatif yang bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan. Nah, terus juga ini yang saya lakukan, saya di saat waktu luang, isi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, baik dari olahraga kah, karena kita perlu refreshing, kesenian kah, dan lain sebagainya ya lah yang membuat otak kita, tubuh kita terasa nyaman di sana. Karena biasanya anak muda sudah disibukkan dengan perkuliahannya, terus juga yang entrepreneur kah atau pengusaha juga disibukkan dengan usahanya. Jadi biasakan atau usahakan memiliki kegiatan untuk refreshing, baik dari olahraga, seni kah, dan lain sebagainya lah, yang bisa melemaskan pikiran-pikiran kita. Nah, terus juga membangun komunitas yang produktif. Nah, jadi sebenarnya banyak komunitas, nah cuman produktivitasnya ini yang dipertanyakan. Kita kan duduk berlima aja itu sudah komunitas, duduk lebih dari 2 kan sudah menjadi komunitas sudah. Nah, tapi komunitas ini melahirkan suatu hal yang positif kada, produktif kada, kreatif kada, inovatif kada. Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, jadi bangunlah kegiatan-kegiatan komunitas yang produktif, yang positif, dan bisa memberikan
hal yang berdampak baik untuk diri kita, kawan-kawan kita di dalam komunitas tersebut, sehingga apa? Sehingga di sana akan melahirkan suatu hal yang positif untuk diri kita dan seluruh warga yang ada di komunitas tersebut. Nah, itu. Nah, terus juga ada tantangan nih untuk kita semua. Tantangan untuk pemuda nih juga. Nah, tantangan untuk pemuda ini biasa yang anak muda kurang maksimal di sana. Yang pertama, menghargai suatu nasihat atau perintah. Nah, ini kita perlu belajar dari orang tua kita saja. Ketika orang tua kita memberi perintah atau memberi nasihat, kita sudah bisa menghargainya atau tidak. Kita sudah bisa memberi feedback yang baik untuk mereka atau tidak. Nah, itu kan hal yang kecil sebenarnya. Nggak usah yang jauh-jauh dulu deh, di lingkungan kita saja. Nah, terus berani bertanggung jawab. Belajar berani bertanggung jawab. Tadi kan belajar menghargai nasihat. Terserah nasihat entah dari orang tua kita, guru-guru kita, terus teman-teman kita yang nasihatnya positif ya. Nah, itu harus kita pikirkan. Yang kedua tadi belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab ini penting. Ketika kita dipercaya menjadi sesuatu, ketika kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin organisasi kah? Atau pemimpin suatu acara kah? Nah, atau di hal yang kecil aja, bertanggung jawab dengan apa yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Nah, itu perlu sebenarnya. Terus juga tadi sudah saya sampaikan tantangannya ini menjadi tantangan juga. Terus meningkatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan harus selalu di-upgrade. Pendidikan, pengalaman, kreativitas, inovasi, teknologi, dan lain sebagainya. Itu harus di-upgrade secara terus-menerus. Nah, terus juga ada lagi, belajar menolak keinginan duniawi yang bertentangan dengan agama. Nah, ini perlu. Nah, jadi kawan-kawan perlu juga seperti ini. Dan ini wajib loh. Biasanya yang kita langgar itu adalah hal yang wajib biasanya. Nah, itu sangat berpengaruh walaupun kita di dalam jalannya hidup kita merasa tidak berpengaruh dengan keadaan ini. Namun kita sudah diperintahkan, ini perintah, ini kewajiban. Kalau kadang mengerjakan, ini dampaknya. Nah, kan seperti itu. Gimana teman-teman, ini jaringannya? Gimana? Kita tunggu dulu ya. Mohon maaf Pak, jaringannya tadi. Lanjut Pak. Jaringan siapa nih? Jaringanku kah? Kurang tahu Pak. Oke, lanjut lagi. Tadi kan belajar menolak keinginan dunia yang bertentangan dengan agama. Dan yang terakhir, belajar untuk berani berkompetisi. Nah, berkompetisi ini harus Sulit. kita mulai belajar. Carilah kompetisi-kompetisi, kan banyak aja sekarang kompetisi-kompetisi. Belajar untuk berani ikut berkompetisi. Kan kalah kada apa-apa juga, tapi kalah tidak menyerah itulah yang luar biasa. Nah, seperti itu. Mungkin itu tantangan yang harus kita hadapi sekarang. Oke. Betul Pak. Padahal tadi Pak, benar Ralin mau nanya gimana nih tantangan-tantangan anak muda, ternyata Bapak sudah jelaskan lebih dulu. Ya. Saya punya apa ya? Pokoknya karena Bapak sudah berpengalaman kan, sudah tahu nih arah pembicaraan, jadi Oke. tanpa harus diarahkan, jadi Bapak udah paham, sudah berpengalaman lah intinya.
Tapi punya nih Pak, kalau sedikit nyentil tentang belajar berani menolak terkait eh, hal yang bertentangan dengan agama, kalau pribadi Ralin menanggapi, Ralin dari dulu kuliah sampai sekarang, pokoknya kalau misalkan berorganisasi, berteman, atau apa-apa, di kehidupan ini harus dikaitkan dengan agama. Kenapa? Karena kan hidup kita itu untuk siapa dan arahnya kemana. Takutnya nanti ketika salah. kita jadi pemimpin, Ralin kan di kampus-kampus pernah jadi pemimpin nih, sampai dibilang dari abangnya Ralin, Hmm. katanya pilih antara dua. Kalau kamu jadi pemimpin, sebelah kanan kamu surga, sebelah kiri kamu neraka. Jadi Ya. terserah kalau kamu ingin mendapatkan pahala, terus kalau kamu ingin menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan, ayo ke sebelah kanan. Tapi kalau kamu ingin melakukan hal yang di luar dari agama atau menyusahkan orang lain atau merugikan diri sendiri, ya silahkan, itu pilihan di kamu, tapi harus ingat agama itu penting. Nah, pokoknya dari dulu sampai sekarang Ya. Ralin itu pasti ingat itu, makanya takut kan, takut dari situlah kita membatasi diri untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi, ya kan Pak? Sharing Amin. juga. Ya, ada Bapak. Alin berkepengalaman juga. Berharap nanti kita Duta Damai bisa ketemu Bapak ya. Oke, kalian kamu nggak pernah kesini. Kalau yang lain pernah. Tinggi Pak. Nanti Pak ada diskusi nanti kita. Semoga nanti kegiatan besar kita di Kalsel di Hulu Sungai ya. Amin. Coba. Ya, kemarin itu karena kan kondisi corona kan Pak, takut kan kemana-mana. Jadi setelah pulang ya diam aja di rumah kayak gitu. Karena sempat Oke. sakit juga tapi bukan corona. Nah, jadi teman-teman di sini kuncinya adalah kita harus selalu belajar, tidak mengenal usia atau tidak melihat batas waktu atau seperti misalkan tidak membatasi diri. Yang penting kita harus selalu welcome dengan keadaan. Hmm. Dari beliau ini secara pribadi Ralin sangat tergugah, apalagi kan terkait masalah pendidikan tadi. Ralin kan ya agak gimana, kayak ini kan nunggu yudisium sama wisuda nih, tapi karena ini proses yudisium yang kedua, jadi kayak untuk revisi itu aduh malesnya luar biasa Pak, kayak aduh udah nanti aja sampai berpikir seperti itu, Ya. kayak untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi setelah Ya. mendengar Bapak tadi, oh benar, selesaikan aja dulu, nanti kamu akan menikmati ke depannya, jadi kamu akan santai nanti. Jadi sekarang biar aja dulu capek belajar, nikmati aja dulu yang ada. Yang penting apa yang di depan kerjakan, lakukan apa yang bisa, ayo seperti itu. Kalau di Itu perkuliahan itu kuncinya sebenarnya melaksanakan apa yang disuruh dosen aja. Kalau di perkuliahan. Usulah masalah nilai kan itu nanti. ya Cuman betul Pak. ketika ada hal yang harus kita selesaikan atau ada perintah dari dosen, kalau tidak kita selesaikan, kita tidak bisa menyelesaikan perkuliahan kita, kan seperti itu aja sebenarnya. Betul Pak. Masalah nilai di ujung tuh kan kalau misalnya nih nilainya gak bagus, direvisi kan seperti itu. Cuman kita mengerjakan, maksud ulun tuh kan eh, tugas kita pada saat itu adalah mengerjakan apa yang disuruh dosen, itu aja. Iya loh. Tapi kadang ya betul Pak, tapi kadang rasa malas itu selalu bergejolak, ya Ya, kan Pak. ya. Itu tantangan anak muda juga sih. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang harus kita pelajari mulai dari muda. Yang pertama itu kita harus disiplin. Nah, kita harus disiplin, belajar disiplin, disiplin. Nah, yang kedua, ikhtiarnya nggak boleh berhenti. Ikhtiar. Halo Pak. Yang ketiga adalah berdoa tak boleh putus-putus. Nah, di sini keagamaan tadi. Jadi
Kalau misalnya nih kita rajin sholat kan kita berdoa, habis sholat pasti berdoa, berarti kan tak putus-putus nih doanya. Nah di situ di kerohanian kita, di jasmani kita apa, kita harus berikhtiar maksimal. Nah untuk memaksimalkan ikhtiar tersebut kita harus disiplin. Ini kan 3 hal yang berkaitan. Nah jadi 3 hal ini perlu kita pelajari dengan boleh perlahan, tapi harus serius mempelajari 3 hal ini. Karena di situ kuncinya itu di situ sebenarnya. Mudah-mudahan itu dengan 3 hal itu kita bisa menguasai, artinya kan berdoa terus menerus, tak berhenti-henti, terus juga ikhtiar apa yang harus diikhtiarkan, kita gigih untuk mendapatkannya, terus disiplin untuk melaksanakan hal-hal yang menunjang ikhtiar tersebut, sehingga itu akan lancar semuanya insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah ya Pak, sudah jam 9.25. Padahal Ralin tuh banyak lagi sesuatu yang mau ditanyakan, pengalaman yang lebih mendetail, terus supaya Ralin dan kawan-kawan termotivasi. Karena kayak sesuatu banget nih Pak, pengalaman Bapak yang luar biasa, terus meluangkan waktu di malam hari dengan kita. Jadi kayak sesuatu yang excited, yang harus digali terus informasi supaya kita bisa kayak Bapak lainnya. Jadi teman-teman, mungkin Ralin simpulkan apa yang disampaikan Bapak supaya kedepannya kita bisa termotivasi, bisa menjadi pertimbangan kita untuk kehidupan seterusnya dan menjadi pemuda yang berguna untuk diri sendiri, orang lain, bahkan bangsa dan negara ini seperti Bapak. Yang pertama tadi, tantangan itu kan yang ada di para pemuda ini. Yang pertama kita harus belajar menghargai nasihat, belajar menghargai bahasa Banjarnya itu pepadahan orang tua kah, kawan-kawan kah, dan siapapun, artinya supaya kita bisa membuka diri untuk menerima perbedaan seperti itu. Yang kedua, belajarlah kita bertanggung jawab atas diri kita, atas tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, agar apa yang kita inginkan itu tercapai dan orang lain harapkan kepada kita tidak mengecewakan, seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Itu penting banget teman-teman, pengetahuan tentang teknologi, tentang perkembangan zaman sekarang, terus bagaimana kita beradaptasi di masa sekarang agar kita tidak ketinggalan zaman lah, ibaratkan terkait ilmu. Terus kita harus juga berani menolak terkait agama yang tidak yang dilarang oleh agama. Terus kita berani untuk mengucapkan kata. Terus yang terakhir, kita berani berkompetensi atau misalkan bersaing dengan keadaan, bersaing dengan orang lain, bersaing dengan hal-hal yang membuat kedepannya nanti kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan melihat potensi kita sampai di mana. Karena itu bisa meningkatkan kapasitas kita agar kita tidak berada di satu tempat itu saja. Nah, terus kesimpulan untuk peran, karena kita membahas tentang peran pemuda jadilah hero zaman sekarang, yaitu yang pastinya kalian pasti bertanya-tanya, apa sih peran kita sesungguhnya, apa sih yang harus kita lakukan, apalagi kan yang berbicara ini yang sudah berpengalaman dari kecil nih, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang masih berorganisasi. Bapak masih melakukan sesuatu hal di luar dari pekerjaan, masih melakukan hobi yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan. Bahkan banyak tadi komenan-komenan yang Bapak ini sangat menginspirasi kita, katanya organisasi, terus kemasyarakatan, lembaga. Nah itu di luar dari tugas Bapak sebenarnya, tapi karena memang Bapak ini adalah orang sosialisasi yang berorganisasi. Nah, di situ adalah peran-peran kita sebagai kaum muda. Salah satunya adalah sikap kita, terus kegigihan kita, niat kita pastinya, terus analitik, dan juga memiliki pengetahuan serta pendidikan juga salah satu hal yang penting, di mana kita semua sebenarnya harus bersama-sama berkontribusi untuk melakukan yang terbaik untuk kita, untuk orang lain, dan untuk diri sendiri.
bahkan untuk bangsa dan negara ini. Mungkin itu kesimpulan dari Ralin. Eh, Terima kasih Pak sudah berkenan dan sudah meluangkan waktu hampir 1 jam Pak Ralin Ya, bersama Ketua DPRD Hulu Sungai dan pemuda yang menginspirasi. sama. Ibaratkan jangan ditanya lagi, Ralin jamin Bapak ini memang terkenal Pak. Oh gitu. Terkenalnya terkenalnya di wilayah-wilayah di luar karena kan Bapak welcome dengan orang lain kayak gitu di Instagram, di YouTube, di Ya, TikTok. Jadi wah, Bapak bisa kan kayak gitu. Kenapa kita anak yang muda? Kenapa enggak juga seperti Bapak kan yang melakukan eh, kayak memotivasi melalui media sosial seperti itu. Kalau melihat media sosial Bapak, oh mau seperti Bapak, mau yang kayak gini, ternyata sepertinya aktivitas Bapak. Mungkin seperti itu yang bisa kita share malam ini. oke. Oke Bapak, salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sehat terus untuk Bapak, untuk Insya anak Bapak, untuk istri Bapak, dan orang tua Bapak di sana, serta selalu untuk Hulu Sungai Utara. amin. Ralin selalu dukung. Oke, ulun akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Duta Damai Kalsel. Semoga nanti bisa Ya, silaturahmi. terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih Pak ya Allah sudah meluangkan waktu. Mau foto dulu, capture dulu. Oke, oke. Capture ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Hai, mantap katanya. Iya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Oke, makasih ya. Terima Aku kasih. live ya. Ya Pak, selamat beristirahat Pak. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.